warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bertemu lagi pada hari ini di pembelajaran biologi bersama Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Reja silahkan pimpin doanya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Reja. Sebelumnya Ibu juga ingin mengecek kehadiran kalian. Yang namanya Ibu panggil, silahkan acungkan tangannya ya. Maulana Reza Irfandi, Nur Salamia, Jarlina, Rahmawati, Ismatul Hidayah, Selvinalia, Mawar Melati, dan Jana. Ya, alhamdulillah hari ini anak Ibu dapat berhadir semua. Nah, sebelum itu Ibu ingin meminta Jarlina untuk membacakan Quran Surah Thaha ayat 53 beserta artinya. Ya, terima kasih Jarlina telah membacakan Quran Surah Thaha ayat 53. Nah, kira-kira dari kalian semua ada yang tahu tidak kenapa Ibu meminta Jarlina untuk membacakan ayat tersebut? Nah, karena di ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dan menjadikan air hujan tersebut untuk menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Nah, Quran Surah Thaha ayat 53 ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, tadi kan kalian sebelum berangkat ke sekolah sempat tidak sih sekilas saja kalian memperhatikan perkarangan rumah kalian? Iya, bagaimana Jarlina? Sempat tidak? Iya. Nah, jadi apa saja sih yang ada di perkarangan kalian, di perkarangan rumah kalian? Iya, ada pohon apa Jarlina? Rahma apa? Iya, ada pohon pisang, ada pohon mangga, ada pohon jambu. Nah, beberapa perkarangan rumah kalian kan tuh terdapat berbagai jenis tumbuhan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan isi kandungan dalam Quran Surah At-Thaha ayat 53 tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup. Nah, contohnya tadi berbagai jenis tumbuhan. Terus yang selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, santun, dan berani dalam mengemukakan pendapat pada saat berdiskusi. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan yang keempat yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, tujuan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan sistem binomial nomenklatur. Nah, model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan yaitu model discovery learning, di mana nanti kita akan mengadakan pengamatan di kebun sekolah. Sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, Ibu ingin kalian menjawab soal pretest terlebih dahulu. Ya, silakan alat tulis kalian karena soal pretestnya telah Ibu bagikan di atas meja kalian masing-masing. Ya, Ibu beri waktu untuk pengerjaan pretest ini selama 10 menit. Ya, silakan. Baik anak-anak, waktu pengerjaan pretestnya telah berakhir. Nah, selanjutnya silahkan kumpulkan pretestnya ke depan. Iya, terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian duduk di tempat kalian masing-masing. Perhatikan ya, di sini Ibu menampilkan dua gambar jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, yang dimana di sebelah kanan Ibu menampilkan gambar tumbuhan monokotil, dan di sebelah kiri Ibu menampilkan tumbuhan dikotil. Nah, dari kedua jenis tumbuhan tersebut, apa saja perbedaan dan persamaan yang dapat kalian lihat? Ya, Ibu tunjuk ya bagaimana Isma untuk persamaannya. Ya, betul sekali. Persamaannya yaitu kedua jenis tumbuhan ini sama-sama memiliki berkas pengangkut seperti phloem dan xilem. Ya, benar sekali. Kalau untuk perbedaannya, Salamia?
Iya, benar sekali. Untuk tumbuhan dikotil itu bijinya berkeping 2 dan untuk monokotil bijinya berkeping 1. Ya, bagus sekali anak-anak. Kita mengadakan pengamatan ke kebun sekolah. Ibu ingin menyampaikan sedikit materi secara singkat terlebih dahulu mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mempermudah kita dalam mengenali makhluk hidup, mempermudah kita dalam membandingkan makhluk hidup, serta mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, pada sistem klasifikasi makhluk hidup ini memiliki dasar-dasar klasifikasi. Nah, yang dimana dasar-dasar klasifikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu dasar klasifikasi sistem alamiah, dasar klasifikasi sistem buatan atau artifisial, dan dasar klasifikasi sistem modern atau filogenetik. Nah, yang dimana ibu akan membahas mengenai alamiah terlebih dahulu, yaitu klasifikasi sistem alamiah ini, yaitu yang dimana pengelompokan organisme itu berdasarkan ciri-ciri morfologi secara alami. Nah, contohnya pada hewan, yaitu ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang berkaki 2, bahkan ada hewan yang tanpa kaki. Nah, selanjutnya sedangkan pada tumbuhan yang sama seperti ibu tampilkan gambarnya terlebih sebelumnya tadi, yaitu pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, selanjutnya mengenai klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Nah, yang dimana pada sistem ini pengelompokan organisme atau makhluk hidup itu berdasarkan satu atau beberapa sifat morfologi yang mudah dilihat. Nah, contohnya itu pada tumbuhan itu berdasarkan bentuk dan ukurannya, yaitu pada tumbuhan kan kita bisa membedakan kayak misalnya pohon, terus ada herba dan ada semak. Nah, sedangkan pada hewan yaitu kita bisa mengambil dari jadi habitat atau tempat hidupnya. Jadi hewan itu ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Nah, yang terakhir mengenai klasifikasi sistem filogenetik atau modern. Nah, yang dimana pada sistem klasifikasi ini pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan ciri morfologi, ciri anatominya, fisiologi, etologi atau perilaku. Nah, contoh dari sistem ini yaitu orang hutan dan monyet. Nah, baik, sebelum kita melakukan pengamatan kebun sekolah, Ibu terlebih dahulu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama, Reja, Nia, dan Jerlina, kelompok kedua, Rahma dan Isma, kelompok ketiga, Saltinalia, Mawar, dan Jana. Nah, sebelum itu, Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi prinsip dan dasar pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Nah, pengidentifikasian ini bisa kalian lakukan berdasarkan bahan ajar yang telah Ibu bagikan sebelumnya dan juga melalui studi literatur. Ya, kalian boleh searching di Google untuk mencari jawabannya. Ibu beri waktu kalian selama 15 menit. Nah, baik anak-anak, waktu pengerjaan telah selesai, disimpan dulu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai LKPD. Nah, LKPD-nya tadi telah Ibu bagikan ya, sesuai kelompok masing-masing. Nah, di sini silakan dibuka terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, baik. Nah, pada petunjuk kerja yang pertama atau cara kerja yang pertama, yaitu membuat kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Nah, sudah kan? Terus cara yang kedua, petunjuk kerja yang kedua yaitu mengunjungi kebun sekolah. Nah, nanti kita akan pergi ke kebun sekolah. Setelah itu di sana kalian diminta untuk mengamati 3-5 tumbuhan yang ada di kebun sekolah. Nah, yang kalian amati itu yaitu jenis akarnya, perbatangannya, tulang daunnya, dan jumlah keping bijinya. Kalian mengamati, Ibu juga meminta kalian untuk mendokumentasikan tumbuhan apa saja yang kalian amati tadi. Nah, setelah itu silakan untuk didiskusikan dan silakan jika ada hal-hal yang kurang jelas untuk ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana anak-anak? Paham? Ya, alhamdulillah paham.
Kalau begitu, mari kita langsung saja ke mana? Ke kebun sekolah, ya, langsung saja. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita telah sampai di kebun sekolah, kita sudah berada di kebun sekolah. Nah, ibu meminta kalian untuk mengamati tumbuhan yang ada di kebun sekolah ini, seperti yang telah ibu jelaskan tadi sebelumnya di dalam kelas. Waktu pengamatan, ibu beri waktu sebanyak 20 menit. Baik, anak-anak, waktu pengamatannya telah selesai. Sekarang ibu minta kita semua kembali ke dalam kelas. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ibu meminta kalian untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian yang kalian dapatkan di kebun sekolah tadi. Diskusi ini bisa menggunakan bahan ajar yang telah ibu bagikan, atau juga bisa menggunakan studi literatur. Nah, jadi kalian bisa mengakses Google untuk membantu kalian dalam melakukan diskusi ini dan dalam pengerjaan LKPD. Nah, ibu harap dalam diskusi ini kalian semuanya aktif ya anak-anak, karena keaktifan siswa juga ternilai di sini. Nah, baik anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Sekarang ibu meminta kepada kelompoknya Salania untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, perwakilan saja. Ya. Nah, terima kasih kelompoknya Salania telah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Iya, silahkan. Jana? Iya, benar sekali. Tadi kan kelompok Salania mengamati beberapa tumbuhan tuh. Nah, salah satunya yaitu terong, yang dimana kata kelompok Salania, terong itu memiliki akar tunggang, padahal terong memiliki akar serabut. Benar sekali, Jana. Ya, cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Ya, bagaimana anak-anak? Siapa yang dapat menyimpulkan mengenai pengamatan kita pada hari ini? Iya, Reja. Iya, benar sekali. Di mana tumbuhan itu memiliki perbedaan dan persamaan ciri-ciri. Kalau dari perbedaannya, di mana, Jarlina? Iya, benar sekali. Kalau dari perbedaannya dapat kita lihat berdasarkan jenis akar, percabangan batang, bentuk tulang daun, bahkan jumlah keping biji. Nah, kalau untuk persamaannya, kita lihat berdasarkan apa, Selby? Ya, benar sekali. Pada tumbuhan, persamaannya yaitu tumbuhan memiliki berkas pengangkut dan juga memiliki bunga dan buah. Ya, benar sekali. Baik, langsung saja Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana pengklasifikasian makhluk hidup ini memiliki tujuan untuk mempermudah kita untuk mengenali, mempermudah kita untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, selain itu pada klasifikasi makhluk hidup juga memiliki dasar-dasar yang dibagi menjadi 3, yaitu dasar alami atau alamiah, dasar artifisial atau buatan, dan dasar filogenetik atau dasar modern. Nah, anak-anak, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Ya, pengerjaan post-test bisa dimulai dari sekarang selama 5 menit. Baik anak-anak, waktu pengerjaan post-test telah selesai. Sekarang Ibu akhiri. Sebelum itu, Ibu minta Reja untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Ibu akhiri langsung saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.